Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang tinjauan menyeluruh proses bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika Sari Azharo, NIM E20193173, dan ada teman saya yang bernama Muhammad Ramadan Huda, NIM E20193152, dan yang terakhir ada Adi Putra Alamsyah, NIM E20193162. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan bisnis dan kebutuhan informasi. Nah, di sini dibagi menjadi 5 siklus. Yang pertama yaitu adalah siklus pendapatan. Yang kedua ada siklus pengeluaran. Yang ketiga siklus penggajian. Yang keempat siklus produksi. Dan yang kelima adalah siklus keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih siklus-siklus tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih siklus-siklus tersebut. Yang pertama ada siklus pendapatan, di mana siklus pendapatan ini mencakup kegiatan penjualan dan penerimaan dalam bentuk uang tunai. Yang kedua ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran ini mencakup kegiatan pembelian dan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Yang ketiga ada siklus penggajian. Siklus penggajian sumber daya manusia ini mencakup kegiatan mengontrak dan menggaji pegawai. Yang keempat ada siklus produksi, di mana siklus produksi ini mencakup kegiatan mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang kelima ada siklus keuangan, di mana siklus ini mencakup kegiatan untuk mendapatkan dana dari investor dan kreditor dan membayar mereka kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya Muhammad Ramadan Huda Rahmatullah, NIM E20193152. Yang selanjutnya adalah pemrosesan transaksi. Siklus pemrosesan data atau data processing cycle terdiri dari 4 langkah, yaitu yang pertama input data, yang kedua penyimpanan data, yang ketiga pemrosesan data, yang keempat output informasi. Baik, yang pertama itu input data. Dahulu perusahaan kebanyakan menggunakan dokumen sumber, source dokumen, untuk mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis dan kemudian memindahkan data tersebut ke komputer. Akan tetapi sekarang sebagian besar data tentang aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer melalui tampilan untuk entry data, komputer data entry screen. Biasanya tampilan untuk entry data menyimpan nama yang sama dengan dokumen sumber manual yang digantikannya. Yang kedua, pemrosesan data. Saat data tentang aktivitas bisnis sudah dikumpulkan, langkah berikutnya biasanya melibatkan proses pembaruan, updating informasi yang sudah disimpan sebelumnya tentang sumber daya yang dipengaruhi oleh kegiatan tersebut dan para pelaku yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Sebagai contoh, data tentang transaksi penjualan dan akan menimbulkan proses pembaruan informasi persediaan, yaitu untuk mengurangi jumlah persediaan barang yang dijual dan juga pembaruan saldo pelanggan. Proses pembaruan ini dapat dilakukan baik secara periodik, contohnya sekali sehari atau sekali seminggu, ataupun dilakukan secara langsung setelah terjadinya suatu transaksi. Yang ketiga, penyimpanan data. Sebagian besar teks dan file perusahaan diatur agar bisa ditelusuri kembali dengan mudah. Komputer menyimpan data dalam bentuk unit-unit yang lebih kecil menjadi unit yang lebih besar, lebih bermakna. Yang keempat yaitu output informasi. Ya, mungkin demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih bagi para audien yang telah menyimak dan mendengarkan. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Putra Alamsyah, NIM E20193162. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu mengenai menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, sesuai fungsi kedua sistem informasi akuntansi,
yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Perlu diketahui terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam menyediakan informasi. Yang pertama yaitu mengenai menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, sesuai fungsi kedua sistem informasi akuntansi, yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Perlu diketahui terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam menyediakan informasi. Yang pertama yaitu laporan manajerial. Laporan manajerial adalah laporan yang berkaitan dengan urusan tertentu dalam lingkungan suatu organisasi. Nah, jadi laporan manajerial ini digunakan untuk membuat keputusan dan kemudian melakukan suatu tindakan. Yang kedua yaitu laporan anggaran dan kinerja. Laporan anggaran adalah laporan yang digunakan untuk merencanakan suatu keuangan, sedangkan laporan kinerja adalah laporan yang digunakan untuk pengendalian suatu keuangan. Nah, jadi laporan kinerja ini yaitu dibuat untuk merinci anggaran dan jumlah pendapatan serta pengeluaran. Selanjutnya yaitu implikasi perilaku laporan keuangan. Nah, implikasi perilaku keuangan ini diterapkan di dalam suatu bisnis. Hal ini berarti karyawan cenderung untuk memusatkan usaha mereka, terutama petugas-petugas yang diukur dan dievaluasi. Mengapa demikian? Hal ini berarti dapat baik dan buruk, tergantung pada sifat dasar hubungan antara perilaku yang diukur dengan tujuan umum suatu perusahaan. Baik, materi selanjutnya yaitu pertimbangan-pertimbangan pengendalian internal. Yang pertama yaitu dokumentasi yang memadai. Dokumentasi yang memadai ini merupakan kunci dari akuntabilitas. Mengapa demikian? Karena dokumentasi ini memungkinkan para manajer memverifikasi bahwa tanggung jawab yang telah diberikan tersebut telah dilakukan dengan benar. Yang kedua yaitu pemisahan tugas. Pemisahan tugas di sini berkenaan dengan pembagian tanggung jawab ke beberapa pegawai atau bagian-bagian dari sebuah transaksi. Pemisahan tugas di sini bertujuan untuk mencegah seseorang pegawai memiliki pengendalian penuh atas aspek transaksi bisnis. Ya baik, mungkin demikian penyampaian materi dari kelompok 2 yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.